Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nurul Haq, MPDI selaku dosen pengampu hadis Tarbawi. Yang terhormat Komting PPAA IAIN Pekalongan. Kami dari kelompok 6 terdiri dari Dini Kamila Rahmatika NIM 2220021, Ella Mubarokah NIM 2220022, Nailatul Muna NIM 2220023, Syafaatul Maulida NIM 2220021. Izin menerangkan sedikit tentang komponen kesuksesan pendidikan peserta didik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella Mubarokah dengan NIM 2220022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang pertama, yaitu pengertian pendidikan dan juga komponen pendidikan. Langsung saja yang pertama, pendidikan adalah sarana yang dapat membebaskan seseorang dari kebodohan dan hal-hal yang ditimbulkan dari kebodohan tersebut, seperti kemiskinan, keterbelengguan, gampang ditipu, pola pikir sempit, dan sebagainya. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin tinggi juga pengetahuannya. Semakin tinggi pengetahuan, semakin berpeluang untuk mendapatkan karir, pekerjaan, kedudukan yang lebih baik di kehidupannya. Yang kedua, komponen pendidikan, yaitu secara umum pendidikan terdiri dari 7 komponen. Yang pertama ada peserta didik. Peserta didik berstatus sebagai subjek didik dalam suatu pendidikan. Peserta didik merupakan seseorang yang memiliki potensi fisik dan psikis, seorang individu yang berkembang, serta individu yang membutuhkan bimbingan dan perlakuan manusiawi. Yang kedua adalah pendidik. Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sarana peserta pendidik. Pendidik bisa berasal dari lingkungan pendidikan yang berbeda, misal lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Dan yang ketiga ada interaksi edukatif, yaitu interaksi edukatif adalah komunikasi timbal balik antara peserta didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan. Yang keempat ada tujuan pendidikan, yaitu tujuan pendidikan itu bersifat umum, ideal, dan kandungannya sangat luas sehingga sulit untuk dilaksanakan di dalam praktek. Tujuan pendidikan merupakan hal yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran dan tujuan ke arah mana bimbingan ditujukan, serta bertujuan untuk membangkitkan, memicu, dan menyegarkan kembali materi-materi yang telah dibahas agar peserta didik semakin mantap dan menguasai pelajaran tersebut. Terus yang selanjutnya ada materi pendidikan. Materi pendidikan merupakan bahan ajar dalam suatu pendidikan yang merupakan pengaruh yang diberikan dalam bimbingan pembelajaran. Terus yang selanjutnya ada alat dan metode pendidikan. Alat dan metode pendidikan adalah segala sesuatu yang dilakukan atau diadakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan. Alat merupakan jenisnya, sedangkan metode pendidikan melihat efisiensi dan efektivitasnya. Yang selanjutnya ada lingkungan pendidikan. Lingkungan merupakan tempat di mana peristiwa bimbingan berlangsung. Secara umum lingkungan dibagi menjadi 3, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Ketiganya sering disebut sebagai tripusat pendidikan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan poin yang ketiga, yaitu model pembelajaran peserta didik. Model pembelajaran ada 3, yaitu visual, auditory, dan kinestetik atau FAK. Ketiganya merupakan model yang menekankan bahwa belajar haruslah memanfaatkan alat indera yang dimiliki siswa. Proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran ini merupakan suatu pembelajaran yang memanfaatkan gaya belajar setiap individu dengan tujuan agar semua kebiasaan belajar siswa akan terpenuhi. Berikut penjelasan dari model pembelajaran. A. Gaya visual.
Belajar dengan cara melihat. Belajar menggunakan model ini harus menggunakan indera mata melalui mengamati, menggambar, mendemonstrasikan, membaca, menggunakan media dan alat peraga. Karakteristik visual adalah mengingat apa yang dilihat dari apa yang didengar. Lebih senang belajar dengan cara membaca materi kemudian menuliskan kembali materi yang telah dipahaminya dalam catatan kecil serta menuliskan kata kunci dari materi tersebut yang diucapkan oleh guru selama di kelas. Siswa berpikir menggunakan gambar-gambar di otak dan belajar lebih cepat dengan menggunakan tampilan-tampilan visual seperti diagram, buku pembelajaran bergambar, dan video. Di dalam kelas, anak visual lebih suka mencatat sampai detail-detailnya untuk mendapatkan informasi. B. Gaya auditori belajar dengan cara mendengar. Gaya belajar auditori mengandalkan pada pendengaran untuk bisa memahami dan mengingatnya. Modalitas ini mengakses segala jenis bunyi dan kata yang diciptakan maupun diingat seperti satu era, nada, irama, dialog internal, dan suara. Belajar dengan mendengarkan, menyimak pendapat gagasan, menanggapi, dan berargumentasi. Seorang siswa lebih suka mendengarkan kaset audio, ceramah kuliah, diskusi, debat, dan instruksi atau perintah verbal. Alat perekam sangat membantu pembelajaran pelajar tipe auditori. Anak yang mempunyai gaya belajar auditori dapat belajar cepat dengan menggunakan diskusi verbal dan mendengarkan apa yang guru satu erakan satu. Anak auditori mencerna makna yang disampaikan oleh ton, suara, pitch atau tinggi rendahnya, kecepatan berbicara, dan hal-hal auditori lainnya. Informasi tertulis terkadang mempunyai makna yang minim bagi anak auditori. Anak-anak seperti ini biasanya dapat menghafal lebih cepat dengan membaca teks dengan keras dan mendengarkan kaset. Karakteristik auditori adalah belajar dengan cara mendengarkan penjelasan konsep yang disampaikan secara lisan. Lebih senang belajar dengan berdiskusi, banyak bertanya, atau berbicara pada saat pembelajaran berlangsung. C. Gaya belajar kinestetik. Belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Gaya belajar kinestetik mengharuskan individu yang bersangkutan menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar ia bisa mengingatnya. Seseorang dengan gaya belajar kinestetik menempatkan tangan sebagai alat penerima informasi utama agar bisa terus mengingatnya. Memegang saja ia bisa menyerap informasi tanpa harus membaca penjelasannya. Modalitas ini mengakses segala jenis gerak dan emosi yang diciptakan maupun diingat. Tanggapan emosional dan kenyamanan fisik. Karakteristik kinestetik adalah lebih menyukai belajar dengan praktik dan melakukan percobaan secara langsung. Menghafal materi dengan cara berjalan dan melihat. Untuk itu, jenis kegiatan belajar atau tugas pada pembelajaran FAK, guru menyajikan sebuah materi dengan cara memutarkan sebuah video pembelajaran. Siswa harus memahami maksud dari video tersebut. Guru meminta siswa untuk mempraktekkan terkait materi dalam video berlangsung di depan kelas. Baik, di sini saya Syafaatul Maulidah dengan NIM 2220024 akan membacakan hadis yang menerangkan tentang komponen pendidikan peserta didik. Hadis yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Mas'ud qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasadan illa fi isnataini, rajulan asallahu ma la fasilas ala halikatihi fi haqqi wa rahulan asallahu hikmata fahuwa ya'di biha wa yu'allimuha. Ahrajahu Asy-Syaikhani wal As-Sibhani wa Ibnu Majah
Hadis riwayat Al-Bukhari. Artinya dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak iri atau hasud yang diperbolehkan kecuali pada dua orang. Seseorang yang diberi kekayaan harta oleh Allah lalu dikuasakan atas belanjakannya pada jalan kebenaran, dan seseorang yang diberikan hikmah atau ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia amalkan dan ia ajarkan kepada orang lain. Berikutnya hadis yang kedua, an Abi Musa anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asaluma ba'athinallahu bihi minal huda wal ilmi kama salil khaisil kathir aswaba ardan fakana minha naqiyatun qabilas ma'a fa ambatas qalla'a wal ustal kathir fakanas minha ajadibu amsakas al-ma'a fanafa'allahu bihan nasa fasyarabu wasaqaw wa zara'u wa aswabas minha ta'ifatan ukhra innama hiya qay'anun la tumsiku ma'an wa la tusbitu qalla'a fadhalika masalu man faqahu fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'athinallahi bihi fa'alima wa 'allama wa masalu man lam yarfa'u bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi, yang artinya dari Abi Musa radhiyallahu an amsakas al-ma'a fanafa'allahu bihan nasa fasyarabu wasaqaw wa zara'u wa aswabas minha ta'ifatan ukhra innama hiya qay'anun la tumsiku ma'an wa la tusbitu qalla'a fadhalika masalu man faqahu fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'athinallahi bihi fa'alima wa 'allama wa masalu man lam yarfa'u bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi, yang artinya dari Abi Musa radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan petunjuk atau hidayah dan ilmu yang dengannya aku diutus oleh Allah bagaikan hujan yang jatuh mengenai bumi. Di antaranya ada bumi yang subur, ia dapat menerima air kemudian menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang lebat. Di antara ada bumi yang tandus atau tanah berbatu padas yang dapat menahan air. Lalu dengannya Allah memberikan manfaat kepada manusia sehingga mereka dapat minum, menyirami dan bercocok tanam daripadanya. Dan air hujan yang mengenai sebagian bumi, sesungguhnya ia tanah licin, tidak dapat menahan air dan tidak dapat menumbuhkan tanaman. Demikian itu perumpamaan orang yang mengkaji agama Allah dan bermanfaat apa yang aku diutus dengannya. Ia mengetahui dan mengajarkan kepada orang lain. Dan perumpamaan orang yang tidak peduli atau tidak mau mengambil manfaat apa yang aku utus dengannya, dan tidak menerima petunjuk Allah yang aku diutus dengannya. Kemudian hadis yang ketiga, an Abdullah bin Mas'ud qala akhid aliman aw muta'aliman aw mustami'an wa la takun rabi'an fatukhliqah, yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, siapkanlah diri untuk menjadi seorang ulama atau pendidik, seorang pembelajar atau seorang pendengar setia, dan jangan menjadi bagian dari yang keempat, niscaya kamu akan celaka. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya Dini Kamila NIM 2220021 izin menerangkan sedikit tentang penjelasan hadis.
Hadis dorongan menjadi ilmuwan. Hadis pertama menerangkan tentang hasud itu yang diperbolehkan dalam Islam ada dua. Pertama, harta benda seseorang yang ditermakan di jalan Allah. Kedua, ilmu pengetahuan yang dimiliki seseorang dan kemudian diamalkan dan diajarkan. Yang kedua, Rasulullah membuat perumpamaan yang indah tentang ilmu dan petunjuk yang diberikan kepada manusia bagaikan hujan yang menyirami bumi. Pada hadis di atas, ada 3 karakter manusia sebagai anak didik yang menerima ilmu atau petunjuk yang diumpamakan sebagai ragam tanah atau bumi ketika menerima siraman hujan dari langit. Yang pertama, bagaikan bumi yang subur, maksudnya ilmu itu diamalkan dan diajarkan kepada orang lain dan ia faham terhadap ilmu. Kedua, bagaikan bumi yang tandus dan gersang, maksudnya hanya menampung pelajaran yang diberikan guru dan tidak bisa memberi manfaat bagi dirinya sendiri. Yang ketiga, bagaikan bumi licin datar, maksudnya ada sebagian peserta didik mereka tidak melakukan sesuatu ketika mendapatkan ilmu dan tidak memberikan kepada yang lain. Hadis yang ketiga, manusia diperintahkan untuk menjadi salah satu yang sudah disebutkan dalam hadis. Pertama, menjadi pengajar, yang kedua menjadi pelajar, yang ketiga menjadi pendengar. Jika tidak bisa menjadi keempat yaitu menjadi orang yang bodoh dan menjadi orang yang rugi. Dan hingga akhir hayat, seorang ulama berkata, waktu belajar sejak dari ayunan sampai ke liang lahat. Sebaik-baiknya waktu belajar itu pada masa muda menjelang subuh serta antara maghrib dengan isya. Maksudnya, hendaknya seorang murid menghabiskan waktunya untuk belajar. Bila ia telah bosan dalam satu bidang, maka pindahlah ke bidang yang lain. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.